Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Midah Rayasya dan alhamdulillah seperti biasa kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Apa kabar juga untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja. Dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini itu pagi-pagi hari banget ya teman-teman. Jadi di sini akunya itu lagi antarin Ralin sekolah dan seperti biasa lah ya teman-teman. Di setiap paginya itu pasti deh jadi Kang Ojek gitu ya. Bukan Mbak Ojek lah ya karena kan Mbak-mbak. Jadi Mbak Ojek untuk si Ralin untuk antar jemput, pagi diantar, ntar pulang lagi dijemputin gitulah untuk di setiap paginya aku kalau pas lagi hari sekolahnya Ralin. Dan untuk hari sekolahnya Ralin sih dari Senin sampai Jumat aja. Untuk Sabtu sama Minggu itu dia libur sekolah gitu ya teman-teman. Nah oke deh, di situ tadi udah selesai Ralinnya masuk ke kelas, jadi ya udah aku tinggal aja langsung balik ke rumah lagi gitu ya teman-teman. Dan ini lanjut di sini aku mau masak dulu. Jadi di sini masaknya masak tanggal tua aja sih ini tuh ya teman-teman. Mau ngoseng kangkung gitu dicampur sama ada sisaan hati masih di dalam kulkas, ada beberapa gitu yang udah direbus. Dan nanti mau aku campur aja sama si kangkungnya, takutnya juga nanti hatinya itu kalau kelamaan si hati ayamnya itu takutnya nanti nggak bagus gitu kan kelamaan di dalam kulkas walaupun udah direbus juga. Cuman untuk si hati itu memang menurut aku sih udah mau 2 minggu sih ya teman-teman sebenarnya sama hari ini. Sebenarnya sih udah dimasak juga separuh untuk hati ayamnya dan sisanya itu belum ada dimasak-masak gitu kan. Jadi ya udah deh. Di sekarang ini mau aku oseng aja campur sama si kangkungnya. Dan ini tuh juga tadi aku beli kangkung itu 2 ikat 5.000 gitu ya teman-teman. Biasanya sih kalau satu ikat itu dikenain harga 3.000 gitu. Dan kebetulan juga sih untuk ikatan kangkungnya itu nggak yang terlalu besar gitu kan, makanya aku ambil 2 aja. Jadi ya cukuplah untuk makan nanti siang gitu, pas banget dicampur sama si hati ayamnya. Dan ini singkat cerita aja ya teman-teman, untuk ngebersihin motong-motong si kangkungnya aku persingkat aja udah selesai. Jadi di sini mulailah untuk nyuci-nyuci. Dan ini aku mau masak apa ya ini ikan teri ya teman-teman, kok susah banget sih mau ngomongnya. Ini tuh ikan teri yang agak gede sih ukurannya. Sebenarnya sih aku tuh sukanya ikan teri itu yang ada ukurannya yang agak kecil lagi dari ini. Cuman karena di tempat sayur yang aku beli tadi itu tuh nggak ada, cuman ada satu macam yang ikan teri lumayan agak gede. Jadi ya udahlah, aku ambil yang ada aja lah ya teman-teman, karena malas juga untuk jalan lagi nyari ke tukang sayur yang lain gitu kan. Jadi ya udah yang ada aja supaya cepet, karena memang juga udah lumayan lapar gitu ya, dari pagi tadi aku tuh belum ada makan gitu ya teman-teman. Jadi untuk proses yang bagian aku masak ini tuh udah jam berapa ya, jam 11-an gitu deh, soalnya udah ambilin Ralin sekolah juga sih ini tuh ya teman-teman. Jadi baru deh aku buru-buru masak di sini. Dan sebelum masak yang lain-lainnya, perbahanan yang aku cuci tadi, ini tuh mau gorengin Ralin ayam dulu. Kebetulan sih ini tuh ada sisaan ayam masih 2 potong gitu ya teman-teman di kulkas. Jadi ya cukuplah untuk Ralin sendiri, nanti dianya makan, aku gorengin ayam tepung aja. Dan untuk aku sama suami nanti osengan kangkung, terus juga untuk terinya mau aku masak kayak masak asam gitu loh teman-teman. Kayak apa ya, kayak biasa sih kalau masak asam ikan asin gitu, cuman bedanya ini tuh pakai ikan teri karena suami tuh kayak suka banget gitulah kalau misalnya ikan teri ini tuh dimasak asam seperti ini. Sebenarnya sih kalau untuk masak asam seperti ini tuh biasanya pakai ikan asin yang lain gitu ya teman-teman, kayak pakai ikan asin haruan yang ikan asinnya itu tekstur dagingnya itu kayak lebih tebal. Itu tuh enak banget kalau menurut aku. Cuman entah nggak tahu kenapa suami itu malahan lebih suka
nyangka kalau masak asam yang seperti ini tuh dipakein ikan teri. Sebenarnya sih waktu itu pernah sekali aku masak nggak sengaja gitu loh, kepingin akunya itu masak asam ikan asin gitu ya teman-teman. Cuman karena berhubung ikan asin haruan yang aku punya itu cuman 1 ekor gitu kan, jadi kayak dikit banget. Ya udah, karena kebetulan ada ikan teri, jadi nggak sengaja gitu aku tuh campurin sama ikan terinya. Nggak taunya suami ikut makan malah ketagihan dan minta dibuatin masak asam seperti ini. Itu tuh cuman menggunain si ikan teri aja. Jadi alhasil ini tuh udah kesekian kalinya aku tuh kalau masak ikan asam, masak asam maksudnya itu tuh pakai ikan teri, karena memang suami tuh doyan gitu ya teman-teman. Jadi di sini karena berhubung ya maklum lah tanggal tua gitu ya teman-teman, jadi ya udah masak seadanya sesuai sama budget gitu kan, walaupun sederhana, apa adanya, cuman ini tuh benar-benar tetap nikmat lah ya teman-teman untuk menu makan di kali ini gitu. Oke, lanjut ya teman-teman ke pembahasan video. Jadi di sini aku udah mulai ngosengin si kangkungnya. Ternyata aku tuh ada kesalahan sih untuk ngoseng si kangkungnya. Harusnya aku tuh habis ngoseng perbawangan, aku masukin dulu hatinya gitu kan teman-teman, oseng-oseng sebentar baru si kangkung. Tapi karena kelupaan, karena hatinya ini ketutupan sama nampan, sama talenan, maksudnya talenan kayu, jadinya kelupaan dan kangkungnya duluan aku masukin baru hatinya. Tapi nggak apa-apa sih, nggak masalah lah ya. Lagian juga untuk hatinya itu udah mateng gitu kan, karena udah direbus terlebih dahulu. Jadi ya udah deh, nyusul aja untuk hatinya gitu. Dan ya udah tinggal dibumbuin aja seperti biasa lah ya teman-teman. Kalau untuk osengan itu nggak jauh-jauh beda deh, pokoknya untuk masak osengan itu ya gitu-gitu aja gitu kan. Dan ini juga mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya ada kedengaran kayak berisik-berisik sedikit, karena pas lagi dubbingnya ini agak gerimis gitu, jadi kayak ada kayak ya suara tetesan-tetesan hujan yang ikut masuk, jadi mohon dimaklumin aja lah ya teman-teman. Nah, oke, lanjut lagi di sini untuk si sayur kangkungnya itu udah mateng, jadi aku matiin terus beralih lagi ke masak asamnya. Dan itu yang minyak aku pakai itu minyak habis goreng si teri tadi ya teman-teman. Jadi untuk terinya itu benar-benar digoreng kering dan kriuk gitu supaya nanti nggak keras pas dimasak dicampur dengan si kuah asamnya ini. Jadi di sini aku tuh gunain bawang merah, bawang putih, cabe keriting sama cabe rawit gitu. Dioseng-oseng, udah mulai layu, udah mulai harum perbawangannya, baru dimasukin aja air asam jawa dan jangan sama bijinya ya teman-teman, cuman airnya aja. Terus aku kasih juga gula merah sedikit dan tinggal ditambahin aja deh kayak penyedap rasa, gula lagi, gula putih sedikit, garam juga, pokoknya sesuai selera aja sih. Kalau untuk rasanya itu mau sedikit asin boleh, mau agak manis juga boleh. Jadi tinggal tunggu sampai kuah asamnya itu kayak lebih berminyak, baru dimasukin untuk si ikan terinya. Udah gitu aja, simple banget kan teman-teman. Walaupun simple, ini tuh benar-benar enak dan bikin nambah banget nasi ya teman-teman kalau pas lagi makannya. Dan alhamdulillah udah selesai untuk masakan aku di kali ini. Jadi sederhana, enak lah pokoknya. Yang penting jangan lupa bersyukur apapun keadaannya ya teman-teman, karena memang untuk belajar bersyukur itu terkadang agak-agak sulit gitu ya, karena untuk mensyukuri keadaan yang ada. Cuman harus tetap belajar dalam bersyukur dalam keadaan apapun gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Jadi di sini habis selesai masak, jadi langsung aja akunya itu lap-lapin di area kompor karena nggak betah banget ngeliat minyak yang bleber kemana-mana gitu kan. Jadi sebelum makan, nyiapin makan, ini tuh langsung aja deh aku lap-lap, aku bersihin lah untuk di area kompornya supaya tenang dan lega, enak juga gitu dilihat di area kompornya aku. Dan ini lanjut lagi ke sore harinya ya teman-teman. Jadi di sini ada Pak suami yang lagi mau ngebuat meja makan lesehan gitu ceritanya.
Jadi ini tuh Pak suami nyempatin dulu di sore hari lagi mau buat untuk atasnya meja gitu ya teman-teman. Jadi rencananya dianya ini mau buatin meja makan cuman versi lesehan gitu, jadi nggak pakai kursi, kayak apa ya, kayak ya duduk di lantai gitu loh teman-teman. Dan katanya nanti untuk kaki mejanya itu mau dibuatin dari besi gitu dan dibuatnya di tukang las gitu loh teman-teman. Jadi akunya ngikut aja, suka-suka aja gitu kan dibuatin lagi. Dan seperti biasa lah ya teman-teman, di sini akunya ngemandorin si Pak suami dan juga ya ikut ngerecok lah ya, kayak ya apalah yang perlu ditanyain, terus itu kayak ya intinya kayak ngerecok si Pak suami dengan mulut yang cerewetnya aku ini gitu kan. Untungnya sih Pak suami itu terkadang kalau pas lagi kerja kayak gini, kalau aku kasih masukan kayaknya bagus begini deh, kayaknya begini ya, dia terkadang itu kayak ngikutin gitu ya kemauan aku gitu ya teman-teman. Makanya aku tuh sukanya kalau pas lihat Pak suami itu kayak bebikinan kayak gini lagi kerja, kayak suka nimbrung gitu sama Pak suami gitu kan. Kalau dilihat rasa aku kayak kurang pas ya aku kayak kasih masukan gitu ke Pak suaminya gitu, bagusnya gimana. Terkadang juga sih untuk Pak suami tuh suka nanya juga ke akunya gitu kan, maunya aku tuh gimana gitu dibuatin yang kayak apa namanya, kayak meja kayak rak TV kemarin gitu, sama si kursinya Ralin. Dan ini sama lagi kayak mau buatin meja untuk makan lesehan ya gitu juga, kayak ada sedikit-sedikit bertanya gitulah ke akunya. Dan ini untuk si Ralin dianya lagi tidur ya teman-teman, belum bangun. Dan di sini ya udah aku kayak bantu-bantu beresin juga untuk potongan-potongan sisa kayu yang sisa-sisaan kayu yang Pak suami potong-potong itu aku simpan lagi di bawah kolong, karena lumayan sih kalau pas lagi bakar-bakar ikan gitu kan bisa dimanfaatkan. Nah ini Pak suami lagi ngamplas si kayunya, karena kan pakai kayu bekas gitu ya teman-teman, sisaan kayu yang ada di kolong rumah. Jadi ya benar-benar harus diamplas supaya dianya itu kelihatan mulus dan bagus lagi gitulah untuk penampakan si mejanya nanti. Dan oke deh teman-teman, sampai di sini dulu untuk videoku kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi juga untuk segala kelemahan dan kekurangan yang ada di video. Dan semoga di video kali ini bisa menginspirasi. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.